wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-ifadata wal istifadata wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi du'a amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad pada kesempatan kali ini. Kita masih berada di bab yang ketiga, makalah yang ke-22. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishrun. Qila auhallahu ta'ala ila Uzairin nabi wa qala ya Uzair idza adrabna dhanban saghiran fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man adrabta lahu. Ini diceritakan dari Nabi Uzair. Nabi Uzair ini bukan termasuk Nabi yang 25. Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Cuma jumlah Nabi secara keseluruhan itu ada 124.000 Nabi. Kalau Nabi itu secara keseluruhan. Kalau Rasul sekitar 313 Rasul. Ini masih banyak Nabi-Nabi. Contoh, misal waktu saya masih di Tarim itu di sana ada Nabi Hadun, ada Nabi Handolah, ada Nabi Jerjis. Itu nabi-nabi yang bukan 25, jadi banyak. Saya pernah ziarah ke makamnya Nabi Handolah, itu panjangnya luar biasa, panjang sekali. Seukuran satu sawah itu, jadi panjang. Jasadnya panjang. Makamnya Nabi Hud itu juga ada di Hadramaut, itu juga panjang. Sekitar 15 orang dewasa itu dijajar-jajar, itu kemungkinan kira-kira 15 orang dewasa di atas gunung. Makamnya memanjang seperti ini. Itu makamnya Nabiullah Hud alaihissalam. Jadi Nabi itu banyak, termasuk Nabi Uzair yang di dalam Al-Quran. Nabi Uzair ini disebutkan, kata orang-orang Yahudi, Nabi Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qala al-masihu ibnullah. Kalau menurut orang-orang Yahudi, anak Allah itu ya Nabi Uzair ini. Kalau menurut orang-orang Nasrani, anak Allah itu Nabi Isa. Kenapa Nabi Uzair disebut anak Allah? Karena Nabi Uzair ini pernah satu ketika penasaran bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati ratusan tahun. Nanti kan akan dihidupkan itu. Orang yang sudah mati akan dihidupkan oleh Allah. Penasaran. Walhasil akhirnya kemudian Nabi Uzair ini ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Nabi Uzair ini pernah tidur selama 100 tahun. Beda dengan Ashabul Kahfi yang tidurnya berapa? 300-an, 300 lebih, 309 tahun ya kalau Ashabul Kahfi. Itu namanya karomah. Jadi orang yang tidak percaya karomah itu berarti tidak percaya Al-Quran. Oh, ada cerita-cerita karomah itu. Contohnya juga Sayyidah Maryam. Itu kan juga bagian dari karomah itu. Jadi ada karomah itu. Kalau ada sekelompok yang tidak percaya terhadap karomah, tidak percaya Al-Quran itu. Nabi Uzair pernah ditidurkan selama 100 tahun. Kemudian dibangunkan oleh Allah setelah 100 tahun Nabi Uzair ini. Akhirnya mau makan Nabi Uzair. Sudah basi makanannya. Tanya ke orang-orang, saya kan baru tidur sebentar. Bukan. Tidurnya 100 tahun. Tanya ke Allah, kamu sudah tidur 100 tahun. Kalau tidak percaya, lihat keledaimu itu. Sudah jadi tulang belulang. Yang di pohon, diikat di pohon itu sudah jadi tulang belulang. Terus coba lihat di sekeliling kota itu, sudah banyak yang berubah. Benar, banyak berubah. Akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Bisa tidur sampai 100 tahun. Kalau misalkan hanya karena alasan bisa tidur 100 tahun, mestinya yang menjadi anak Tuhan bukan Uzair, tapi
Ashabul Kahfi. Sedangkan orang Nasrani mengatakan qala al-Masih ibnullah, Isa itu disebut anak Allah karena apa? Karena lahir tanpa seorang ayah. Mestinya kalau dengan alasan seperti itu, yang berhak untuk menjadi Tuhan atau anak Allah itu bukan Nabi Isa tapi Nabi Adam, karena lahirnya tanpa ayah dan ibu. Semua itu tidak menjadi anak Allah, tapi semuanya adalah hamba Allah. Di Al-Quran pun juga disebutkan pada saat Nabi Isa itu difitnah oleh orang-orang, Nabi Isa difitnah untuk orang-orang menyembah kepada Nabi Isa sebagai Tuhan. Di Al-Quran diabadikan, a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Intinya di situ Nabi Isa itu mengajak kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini perkataan Nabi Isa, pengakuan dari Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan ibunya juga sebagai Tuhan. Tapi Nabi Isa mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini Nabi Uzair. Nabi Uzair yang terkenal bisa tidur selama 100 tahun. Kalau kita tidurnya 10 jam. Bukan 100 tahun. Tapi bukan karomah. Waktu bangun tidur makanannya masih segar. Uzair ini pernah mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi semua nabi mendapatkan wahyu, bukan cuma Nabi Muhammad. Apa bedanya nabi sama rasul? Kalau nabi untuk dirinya sendiri, kalau rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Ya. Pernah Nabi Uzair ini diberikan wahyu oleh Allah yang isinya, wahai Uzair, jika engkau dosa dengan dosa yang kecil, jika engkau melakukan dosa-dosa yang kecil, maka jangan melihat terhadap kecilnya dosa itu, akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa. Ini bisa kita jadikan sikap kita ketika kita sudah terlanjur untuk melakukan dosa. Orang bijak itu tidak melihat apakah dosa itu besar atau kecil, tapi yang dilihat adalah kepada siapa dia berdosa. Jawabannya adalah pasti kepada Allah. Contoh juga misalkan di pondok misalnya ada peraturan-peraturan. Ada peraturan yang itu termasuk pelanggaran ringan, ada yang peraturan termasuk pelanggaran berat. Tapi bagaimanapun ketika melanggar peraturan itu juga namanya melanggar aturan dari gurunya. Kan seperti itu. Jangan melihat besar kecilnya kesalahan, jangan melihat besar kecilnya kesalahan, akan tetapi kita melakukan kesalahan kepada siapa? Misalnya cuma nyubit anak gurunya misalkan, kesalahan kecil, jangan lihat kecilnya, ini anaknya siapa misalkan, seperti itu. Jadi orang ketika sudut pandangnya dia berdosa kepada siapa, dia tidak gampang untuk melakukan dosa dan tidak membanding-bandingkan ini dosa besar, ini dosa kecil. Kalau orang masih berpikir, oh ini kan cuma dosa kecil, contoh dosa kecil misalnya laki-laki lihat perempuan walaupun tidak melakukan apa-apa, cuma melihat, apalagi perempuan yang membuka auratnya misalkan, dosa kecil. Tapi ketika orang merasa bahwa itu dosa kecil, tidak memandang dia kepada siapa berdosa, maka gampang meremehkan dosa. Jangan memandang besar kecilnya dosa, tapi pandanglah kepada siapa kamu berdosa, kepada Allah. Kalau kepada Allah semuanya menjadi besar pelanggaran. Karenanya dosa itu semakin kita menganggap dosa yang kita lakukan adalah kecil, maka akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap dosa itu kecil. Sebagaimana dalam keterangan sebelumnya juga pernah dijelaskan bahwa Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan.
Karenanya jangan meremehkan sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan. Bisa jadi murka Allah ada di dalam kemaksiatan itu. Tidak tahu. Bisa jadi karena kita misalkan nyiksa kucing, justru Allah murka pada saat kita melakukan kesalahan itu. Jadi kita jangan gampang meremehkan. Dan dosa kecil ini juga bisa menjadi dosa besar disebabkan karena beberapa hal. Tadi itu yang pertama, karena kita merasa bahwa dosa yang kita lakukan adalah kecil, maka menjadi besar dosanya. Semakin kita menganggap kecil akan membesar di hadapan Allah. Yang kedua, dilakukan secara istiqamah. Dilakukan terus-menerus. Dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus akan menjadi besar. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya sebenarnya sama, walaupun dosanya kecil tapi tiap hari jadi dosa besar. Yang ketiga, bisa jadi dosa itu kecil menjadi besar karena kita ceritakan kepada orang lain. Kalau berdosa itu tidak usah cerita-cerita. Kenapa kok tidak boleh cerita? Kira-kira kenapa? Ya itu juga termasuk, cuma ada alasan lain, khawatir ditiru. Khawatir ditiru, apalagi dikasih trik-triknya gimana caranya melakukan dosa. Nggak usah cerita-cerita kepada orang lain, apalagi ngajak-ngajak. Kalaupun harus dosa, tapi ini tetap salah ya. Kalaupun harus dosa, dosa sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak. Misalnya, ayo lihat apa konser dangdut, orkesan, dangdut koplo, misalnya. Sendiri aja. Nggak usah ngajak-ngajak orang. Kita sudah menanggung dosa kita sendiri sudah sangat banyak, tidak kuat nanggung dosa. Kalau kita ngajak-ngajak orang, berarti kan kita nanggung dosanya orang juga. Minimal sendiri. Ya tetap salah tapi tidak benar. Tapi minimal lebih ringan. Jangan cerita kepada orang. Kemudian dosa kecil itu juga bisa menjadi besar ketika pada saat kita melakukan dosa kita merasa senang dan bahagia sambil ketawa-ketawa. Kita senang, kita merasa bahagia pada saat kita melakukan dosa. Jadi besar itu. Apalagi kadang-kadang dibuat mainan. Goda cewek misalkan. Sweet gitu. Terus astagfirullah, ini kan dosa. Tapi tetap melotot terus matanya. Itu namanya buat main-main itu, seperti itu. Buat main-main, nggak boleh. Justru ketika kita beristighfar pada saat melakukan dosa itu namanya menertawakan Allah. Kita istighfar, astagfirullah, ini kan dosa. Tapi matanya tetap melotot terus. Itu namanya menertawakan Allah. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah ampuni saya. Tapi di sisi yang lain, ya Allah jangan ampuni saya. Ini kan membuat main-main sama Allah. Jadi pada saat melakukan dosa itu, dia merasa senang, merasa bahagia, apalagi sampai ketawa-ketawa. Ya termasuk dosa ghibah itu sambil ketawa-ketawa. Yang kelima, jika dosa ini dilakukan oleh orang alim, misalkan dilakukan oleh ustadz, dilakukan oleh kiai, dilakukan oleh habib, itu bisa menjadi dosa besar ketika misalnya dia punya banyak murid, punya banyak pengikut. Akhirnya misalkan mereka tahu ini ustadznya pernah melakukan dosa ini, seakan-akan mereka membenarkan, oh itu berarti tidak apa-apa karena sudah dilakukan itu. Hanya ditiru sama muridnya, santrinya, pengikutnya, jamaahnya, dan seterusnya. Akhirnya jadi besar. Karenanya yang paling terpenting sikap kita bagaimana setelah kita sudah terlanjur melakukan dosa. Ini prinsip jangan dipakai sebelum melakukan dosa. Tidak benar. Ini kalau sudah terlanjur melakukan dosa, jangan dipakai sebelum melakukan dosa. Kalau prinsip ini dipakai sebelum melakukan dosa, nanti banyak prinsipnya. Allah itu kan maha ghafur, maha pengampun. Ya tidak apa-apa, kita dosa aja. Nanti juga bakal diampuni. Ini semua prinsip ketika kita sudah terjadi dan sudah melakukan dosa. Kita tidak usah melihat besar kecilnya dosa. Tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Paham? Itu wahyu yang pertama. Pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari wahyu Allah kepada Nabi Uzair. Yang kedua,
Wa idza asabaka khairun yasirun fala tandur ila sigharihi wandur ila man razaqaka. Dan jika engkau mendapatkan kebaikan yang sedikit, maka jangan melihat kepada sedikitnya kebaikan itu. Akan tetapi lihatlah siapa yang menyampaikan kebaikan itu kepadamu. Siapa yang menyampaikan kebaikan itu kepadamu? Paham enggak? Contoh misalnya gini. Kita dikasih uang orang lain 5.000. Kecil apa besar? Kecil ya? Kecil ya? 5.000. Jangan melihat 5.000-nya. Tapi lihat siapa yang bisa menyampaikan uang itu kepada kita. Siapa? Allah. Sehingga ketika kita merasa bahwa yang kecil itu juga tetap Allah yang bisa mengantarkan sampai kepada kita, apa yang akan terjadi? Kita banyak bersyukur kepada Allah. Jangan lihat besar kecilnya. Semua yang datang kepada kita semua dari Allah. Jangan kemudian ketika dapat uang 1 miliar baru kita kemudian alhamdulillah. Walaupun dapat uang 2.000 pun dari orang lain, kita harus merasa bahwa jangan lihat kecilnya itu, kecilnya kebaikan itu. Tapi lihatlah siapa yang bisa mengantarkan kebaikan itu sampai kepada kita. Jawabannya adalah Allah. Jadi kita akhirnya banyak bersyukur kepada Allah. Sebagai satu cerita yang pernah saya ceritakan sebelumnya, dulu ada namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kakeknya Habib Umar bin Hafid. Terkenal sangat kaya. Katanya itu setiap hari nyembelih kambing kurang lebih 100 untuk menjamu tamu-tamunya. Tamunya banyak. Dan tamu-tamu juga macam-macam. Kadang-kadang bawa gandum berapa kilo atau berapa ton, banyak pokoknya ya. Kalau yang datang ke situ, yang nyabis ke situ, yang sowan ke situ, bawa dengan barang-barang yang sangat banyak. Suatu ketika ada orang datang bawa beras 1/4. Ya mungkin di sana gandum, bawa beras 1/4 atau gandum 1/4. Pas pada waktu itu beliaunya Syekh Abu Bakar bin Salim lagi istirahat, lagi tidur. Teriak-teriak itu, bangunkan itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Pembantunya marah-marah. Oh ini bawa 1/4 mau bangunkan gurunya. Pembantunya marah-marah. Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim dengar dari dalam kamarnya, akhirnya bangun. Kemudian ditemuilah tamunya itu, kemudian disalaman, dipeluk, dicium tamunya itu sambil berasnya juga dicium-cium. Sambil memperlihatkan rasa syukurnya di hadapan orang yang memberikan beras itu. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim ini bilang kepada tamunya dan kepada pembantunya, "Idza ma syakarnal qalil ma zadanal katsir." Jika kita tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka Allah tidak akan menambah dengan yang banyak gitu. Jadi kita itu kadang-kadang syukurnya dipilah dan dipilih. Kalau pas lagi dapat banyak baru syukur. Syukur itu bukan urusan sedikit dan banyak. Tapi itu syukur itu urusan kita dapat dari siapa. Dari siapapun pasti dari Allah. Yang menggerakkan hati mereka untuk datang dan memberikan kepada kita siapa? Allah. Yang menggerakkan kakinya untuk bisa jalan sampai ke tempat kita siapa? Allah. Yang menggerakkan matanya untuk bisa berjalan melihat kemudian ngerti rumah kita siapa? Allah. Semuanya Allah. Jadi kita jangan melihat besar kecilnya kebaikan yang sampai kepada kita, kebaikan itu baik rezeki maupun yang lain, tapi lihatlah siapa yang menyampaikan kebaikan itu sampai kepada kita. Contoh yang lain gampang. Kita ketemu sama ustadz atau kiai atau habaib yang menjadi idola kita. Kemudian kita punya beliau bawa buku karangannya sendiri. Kemudian kita minta tanda tangan kepada beliau itu. Tanda tangan ini kan kecil, ya. Tapi kita pasti menganggap itu besar. Kenapa? Karena kita melihat dari siapa tanda tangan itu. Akan menjadi besar. Pemain bola aja melelang kaosnya sampai miliaran. Cuma kaos,
baunya luar biasa, banyak keringatnya. Karena mereka yang lihat bukan kaosnya, tapi siapa yang punya kaos itu, sehingga bisa dimiliki oleh orang penggemarnya itu. Kita tanda tangan saja, misalkan datang siapa gitu minta tanda tangan, oh artis saja tanda tangan itu sudah luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, disapa sama kekasih kita aja lewat WA misalkan, sudah tidur misalkan, kayak gitu. Itu kan sapaan-sapaan yang ringan, tapi kita pasti ngerasa wah gitu, luar biasa. Bukan karena kata-katanya, kata-kata dari siapapun juga sama, tapi kesannya berbeda, karena yang kita pandang bukan kata-katanya tapi orangnya. Bagaimana cara kita menyikapi ketika kita mendapatkan kenikmatan, baik itu rezeki ataupun orang berbuat baik kepada kita, ya kita harus merasa, jangan melihat itunya. Kalau melihat itunya nanti membeda-bedakan. Oh kalau si fulan ini ngasihnya sekian, kalau si fulan ini ngasihnya sekian, akhirnya membeda-bedakan. Akhirnya nanti tambah suudzon. Oh ini orangnya pelit, ini orangnya hikir, ini orangnya dermawan. Akhirnya membeda-bedakan. Itu namanya tidak bagus. Karena melihat kebaikan dengan nominal. Tapi lihatlah kebaikan dari siapa kebaikan itu datang. Jadi harus jangan salah sikap kita itu. Jangan sampai salah sikap. Kalau kita mendapatkan kebaikan, lihatlah dari siapa kebaikan itu. Ketika kita melihat, sudah tahu bahwa kebaikan itu dari Allah, kita akan banyak bersyukur kepada Allah. Itu yang pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian wa idza asabaka baliyatun. Ini pelajaran yang ketiga. Wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masawika. Dan jika engkau tertimpa masalah, tertimpa ujian, tertimpa musibah, maka jangan mengadukanku kepada makhlukku, kata Allah. Jangan mengadukanku kepada makhlukku, kata Allah. Kama la ashkuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak mengadukanmu kepada malaikatku ketika keburukanmu naik disampaikan kepadaku. Artinya keburukan di situ aib. Begini maksudnya. Contoh misalnya, kita sering mengadukan Allah kepada makhluk Allah. Contohnya begini, saya ini sudah rajin doa, rajin hadir majlis, rajin sholat, tapi hidup saya kok tetap susah ya. Ini kan nyindir Allah ini seperti ini. Mengadukan Allah kepada makhluknya. Padahal Allah tidak pernah mengadukan kita kepada malaikatnya. Karena ketika kita melakukan keburukan, melakukan dosa, itu juga Allah tidak pernah mengadukan kepada malaikatnya, oh ini si fulan ini dosanya ini, tidak pernah. Kita tidak usah mengeluh kepada sesama makhluk. Mengeluh itu hanya akan dilakukan bagi orang yang tidak tangguh, itu mengeluh itu. Kalau mengeluhnya karena sakit itu wajar, selama dia itu masih menerima ini adalah ketetapan dari Allah. Misalkan dia sakit, aduh panas atau sakit, nah, kayak gigi. Nah. Terus mengaduh itu boleh, selama dia masih tidak protes terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya hatinya tetap ridho bahwa ini adalah dari Allah. Tapi kalau tidak ridho, apalagi Allah tidak adil misalnya. Saya sudah rajin sholat, rajin ini, kenapa saya hari yang sakit? Dikira kamu lebih tahu dibanding Allah. Kenapa tidak dia yang banyak dosanya yang dikasih sakitnya, dikasih hidupnya susah? Kenapa harus saya? Ini kan berarti namanya mengadu kepada makhluk. Mengadukan Allah kepada makhluk. Jangan sampai
mengadukan Allah kepada makhluk. Artinya kita itu tidak boleh gampang-gampang curhat terhadap masalah yang sedang kita alami, kecuali kita sudah curhat dulu kepada Allah, kemudian kita buntu, tidak punya solusi, bolehlah kita curhat, tapi harus kepada orang yang tepat, yang sekiranya dia bisa memberikan solusi. Jangan kepada sembarang orang, karena sebagian orang itu dia hanya bisa mendengar tapi tidak bisa memahami. Ada juga tipe orang itu bisa mendengar, bisa memahami, dan juga bisa memberikan solusi. Jadi tidak gampang-gampang. Sebagaimana juga pada saat Rasulullah itu sakit sebelum dia wafat, ditanya sama malaikat Jibril, kaifa tajiduka? Apa yang kamu rasakan wahai Rasulullah? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban. Aku sudah sangat susah, payah, sakit, enggak enak tubuhku. Itu kan berarti Rasulullah mengeluh. Seperti itu, mengeluh kepada makhluk. Tapi hati Rasulullah tetap lurus. Dia yakin bahwa ini semata-mata adalah ketetapan dari Allah. Kita tidak usah ngeluh ketika dikasih ujian ini. Ya Allah, ini dosa saya apa? Dosa kamu banyak. Salah saya apa? Salah kamu juga banyak. Mau sampai tanya kayak gitu. Ini pelajaran dari sinetron kalau kayak gitu biasanya. Dosa saya apa? Dosa kamu ya banyak. Makanya ketika kita banyak masalah, banyak problem, banyak ujian, banyak musibah, banyak cobaan, yang pertama kali kita lakukan adalah harus banyak beristighfar kepada Allah. Bisa jadi memang karena kita banyak dosanya. Kadang-kadang Allah itu mengampuni dosa bukan dengan cara beristighfar, tapi dengan cara membuat orang susah. Ya, kita harus bisa mengambil hikmah di balik setiap kejadian yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ada 3 pesan Allah kepada Nabi Uzair yang bisa kita jadikan prinsip hidup. Yang pertama, jika engkau sudah terlanjur melakukan dosa, maka jangan melihat besar kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa. Pertama. Yang kedua, jika engkau mendapatkan kebaikan sekecil apapun, maka jangan melihat besar kecilnya kebaikan itu, tapi lihatlah dari siapa kebaikan itu datang kepadamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan jika engkau mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan masalah, problem, cobaan, maka jangan mengadukanku kepada makhlukku sebagaimana aku tidak mengadukanmu kepada malaikatku ketika dosa-dosamu sampai kepadaku. Itu 3 prinsip yang bisa kita pegang. Bagaimana caranya kita bersikap, karena ini prinsip penting di dalam hidup. Jadi orang hidup tidak cukup bisa tahu ilmu fikih, halal haram, sah tidak sah. Tidak cukup orang itu cuma belajar fikih. Harus belajar ilmu hati juga, namanya ilmu tasawuf. Tidak cukup belajar fikih. Nanti ini kaku dia. Artinya dia cuma tahu hitam dan putih. Ini halal, ini haram. Ini sah, ini tidak sah. Tapi urusan bagaimana caranya dia mensikapi dalam setiap detik kehidupan dia bingung. Karena tidak ada pegangan, tidak ada prinsip. Ini 3 prinsip yang bisa kita pegang. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan bertanya. Jadi kalau dikasih sama siapapun, ya perlihatkan kalau kita suka, walaupun itu hal-hal yang kecil. Misalkan kasih dia beli biskuit misalkan 2.000-an misalnya, cuma dikasih sedikit. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Rizki ini luar biasa. Tidak dicari-cari, datang sendiri misalkan kayak gitu. Jangan ditampakkan cuma 1 dikasihnya. Ditampakkan dengan sesuatu yang tidak. Apalagi dikasih parfum, minyak wangi, itu tidak boleh ditolak. Ada hal yang tidak boleh ditolak, salah satunya parfum, minyak wangi, kemudian manis-manisan itu luah namanya.
kemudian air, susu itu juga tidak boleh ditolak kalau kita dikasih sama orang lain. Silakan yang mau bertanya. Ya. Caranya ya diterima, tak apa-apa, tapi kita harus yakin kepada Allah tidak akan terjadi apa-apa. Dengan cara bagaimana? Contoh misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Tapi bacanya jangan kenceng-kenceng. Kalau perlu disiasati. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nanti saya makan, sekarang masih kenyang atau gimana kayak gitu. Kalau ragu-ragu, ya dikasihkan atau dialihkan kepada yang lain. Kayak gitu. Tapi kalaupun harus dimakan pada saat itu juga dibacakan itu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Insyaallah tidak terjadi apa-apa. Ini pernah bahkan ada salah seorang sahabat yang diracun, benar-benar diracun itu. Tapi sebelum memakan makanan yang diracun itu, ini siapa namanya sahabat ini saya lupa. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Tidak terjadi apa-apa. Dan itu juga bisa untuk kita ngetes itu ada apa-apanya apa enggak. Misalkan kasih minuman, itu kalau baca itu misalkan 3 kali dengan menarik nafas, kalau udah ada kuat 3 kali, 1 kali dengan menarik nafas, nanti bisa jadi kalau memang ada apa-apanya di minuman itu, bisa jadi itu gelasnya pecah atau langsung tumpah. Itu biasanya. Tapi jangan gampang-gampang curiga, apalagi kalau jelas-jelas orang baik, masa walaupun tidak dikenal ya kita husnudzon saja. Husnudzon, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Ya bagaimana caranya kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya kita sendiri lebih tahu caranya bagaimana. Seperti itu. Terima aja. Silakan yang lain yang mau bertanya. Mbak Diana mau tanya? Ya, jangan tanya cuma di WA. Mantan. Iya. Oh, cara mengingat hafalan. Ya. Artinya sudah punya hafalan biar hafalannya terjaga, kuat gitu. Ya. Seperti itu. Pernah saya kasih amalan itu. Surat apa itu? Surat apa? Al-A'la ya. Al-A'la dari apa? Apa itu awalnya surat Al-A'la? Al-Alaq. Al-Alaq. Hah? Iqra kan Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla. Masa itu? Hah? Yang itu yang ada ayat fala tansa itu. Sabihis ya? Sabihis. Coba dicari dulu sebentar. Al-A'la ya. Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an nahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu diulang 7 kali. Setelah itu kemudian dilanjutkan sampai terakhir ayat. Itu dibaca secara istiqomah. Dibaca kapan itu? Bebas ya, tidak ada keterangan. Ya dibaca terutama sebelum tidur lah. Sebelum tidur atau setelah selesai sholat. Itu kan tadi? Yang ayat ke-7 tadi apa?
Sanukriuka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu fala tansa, kemudian kau tidak lupa. Nah, itu sesuai dengan agar kita tidak gampang lupa itu. Kalau kita sudah punya hafalan, tidak gampang lupa. Tapi jangan diarahkan ke mantannya, nanti tidak lupa-lupa nanti. Ini khusus kepada hafalannya. Yaitu 7 kali ya. 7 kali, terus dilanjutkan sampai ayat terakhir. Itu dibaca minimal sehari sekali pas setiap selesai sholat atau sebelum tidur. Itu insya Allah kalau punya hafalan kuat, udah bakal lupa. Ada banyak amalan, tapi cari yang istiqomah aja, yang sekiranya istiqomah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.